Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang lapisan-lapisan bumi. Sekarang kita akan membahas tentang litosfer. Apa itu litosfer? Yuk simak penjelasan berikut ini. Kerak bumi dan bagian paling atas mantel bumi membentuk litosfer, yang merupakan lapisan terluar bumi yang sebagian besar terdiri dari batuan. Dengan kata lain, litosfer adalah batuan pembentuk kulit bumi. Lapisan ini memiliki ketebalan 50 hingga 100 km. Berikut adalah proses pembentukan batuan. Batuan di permukaan bumi dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan proses pembentukannya. Yang pertama adalah batuan beku. Batuan beku berasal dari magma pijar yang keluar dari perut bumi dan membeku karena mengalami proses pendinginan. Contohnya seperti granit dan basalt. Yang kedua, batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari batuan beku yang mengalami erosi di tempat tertentu kemudian mengendap dan menjadi keras. Contohnya seperti batu kapur dan batu karang. Yang ketiga yaitu batuan malehan, adalah batuan yang terbentuk dari batuan beku atau batuan sedimen yang telah berubah wujud atau mengalami proses metamorfosis. Contohnya adalah batu marmer yang berasal dari batu kapur. Dan contoh lain yaitu batu bara yang berasal dari sisa-sisa jasad hewan dan tumbuhan di daerah rawa-rawa atau tanah gambut. Apa saja yang membentuk litosfer? Litosfer terbentuk dari 2 lapisan, lapisan CAI dan lapisan sigma. Lapisan CAI terbagi menjadi 2, ada lapisan kerak benua dan lapisan kerak samudra. Lapisan sigma mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan CAI karena dia mengandung besi dan magnesium, serta bersifat elastis. Lapisan litosfer. Litosfer adalah kerak bumi bagian terluar atau bisa disebut juga dengan mantel atas, yang mana mereka akan saling berinteraksi. Interaksi antara litosfer dengan lapisan di bawahnya akan membentuk fenomena tektonik. Atau lapisan-lapisan litosfer yang saling bergerak nanti akan membentuk lempeng tektonik. Pergerakan litosfer. Litosfer terbagi menjadi beberapa lempeng tektonik. Ada yang besar dan ada yang kecil, sehingga dapat memberikan dampak pergerakan litosfer seperti yang pertama gempa bumi, kedua vulkanis, atau bisa menjadi tsunami. Jenis pergerakan lempeng. Ada yang namanya konstruktif, yaitu gerakan pada lapisan kulit bumi yang menyebabkan pengangkatan sehingga membentuk sebuah pegunungan. Yang kedua, destruktif, yaitu gerakan pada lapisan kulit bumi yang menyebabkan penurunan permukaan bumi sehingga membentuk sebuah lembah. Terakhir ada transform, adalah gerakan lempeng kulit bumi yang saling bergesekan dalam posisi yang sama datar dan sejajar dengan arah yang berlawanan. Gerakan ini bisa memicu terjadinya gempa bumi. Peran litosfer dalam kehidupan. Yang pertama, menyediakan mineral penting dan perlengkapan pertambangan, rumah bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, sumber tanah yang subur untuk sebuah pertanian, dan yang terakhir habitat bagi berbagai ekosistem. Selain dari akibat dampak pergerakan litosfer, ternyata manusia juga memiliki dampak terhadap fenomena-fenomena alam yang terjadi. Contohnya seperti eksploitasi sumber daya, yaitu seperti pengerukan pasir di sungai secara besar-besaran, atau bisa juga seperti pertambangan batu bara ilegal. Yang kedua, polusi tanah. Aktivitas manusia juga menyebabkan polusi tanah, sehingga tanah menjadi tidak subur dan tumbuhan pun tidak bisa tumbuh dengan baik. Yang terakhir, deforestasi. Penebangan hutan secara berlebihan yang mengakibatkan terjadinya banjir dan hal-hal lain. Demikian untuk pertemuan hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.
dan semoga bisa dipahami.